Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fajar Sadar Ramadan. Ingin mengenalkan diri, aku Fajar Sadar Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. NIM aku 400403256500084. Aku dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan belajar tentang variabel, tipe data, operasi, dan kegunaan dari komentar. Tanpa lama-lama, kita akan langsung saja. Oke, apa itu variabel, tipe data, dan operasi? Variabel itu sendiri dalam garis besar adalah tempat dan wadah. Dan dari tipe data itu adalah jenis data yang terdiri dari integer, floating point, teacher, string, boolean, array. Dan operator itu sendiri adalah memanipulasi. Nah, itu tadi secara garis besar. Untuk lebih lanjutnya, untuk mendalami dari variabel, tipe data, dan operator, lanjut. Apa itu variabel? Pengertian dari variabel adalah tempat pengumpulan data yang nilainya dapat diubah selama program jalan. Variabel berfungsi untuk menyimpan informasi seperti angka, teks, atau nilai logika. Benar atau salah? Jadi saat kalian mau mengubah data saat program berjalan itu masih bisa gitu. Lanjut. Aturan penamaan variabel. Yang satu ada hindari awalan angka. Yang dimaksud itu adalah variabel tidak boleh diawali dengan angka karena akan dibaca sebagai nilai numerik oleh compiler atau interpreter. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Spasi tidak diperbolehkan untuk penamaan variabel karena akan dianggap sebagai dua nama yang berbeda. Jika ingin spasi, disarankan atau digunakan menggunakan underscore. Lalu yang ketiga, hindari karakter khusus. Yang dimaksud dari karakter khusus ini adalah karakter khusus seperti dan, persen, kali, dan lain-lain. Tidak boleh digunakan dalam nama variabel. Jangan gunakan keyword. Yang dimaksud dari keyword ini adalah hindari penggunaan kata kunci yang sudah ada dalam bahasa pemrograman. Misalnya if, else, for sebagai nama variabel. Setelah itu yang kelima dan yang terakhir ada case sensitive. Sebagian besar bahasa pemrograman membedakan huruf besar dan kecil sehingga nama berbeda dengan kita dengan huruf awalan kapital dan kita huruf awalan kecil. Itu berbeda. Selanjutnya ada gaya penulisan. Gaya penulisan itu sendiri ada 4, yaitu camel case yang berartikan kata-kata digabungkan jadi satu dengan setiap kata baru diawali huruf kecil dan kata kedua huruf kapital. Di sini aku udah kasih cantumin contohnya, nama pengguna dan kata kedua nama pengguna tersebut P-nya menggunakan huruf kapital. Ada total harga belanja, setelah kata pertama menggunakan huruf kapital. Lalu gaya ini umumnya digunakan dalam bahasa seperti Java dan JavaScript. Yang kedua ada snack case. Snack case itu setiap kata dipisahkan dengan underscore. Jadi contohnya nama underscore pengguna, total underscore harga underscore belanja. Gaya ini sering digunakan dalam bahasa seperti C dan Python. Lalu ada kebab case. Seperti kata dipisahkan dengan tanda hubung strip. Contoh nama strip pengguna, total strip harga, strip belanja. Lalu yang terakhir ada Pascal
case. Pada gaya penulisan Pascal case, ini adalah setiap kata yang digunakan berawalan dengan huruf kapital. Ini saya kasih contoh nama saya. Nah, nama saya dengan huruf awalan N kapital dan S kapital. Lalu mahasiswa baru M besar kapital dan B kapital. Ada data masyarakat D kapital dan M masyarakat M kapital. Lalu yang kedua ada tipe data. Pengertian dari tipe data sendiri adalah klasifikasi jenis nilai yang dapat disimpan dan diolah oleh suatu program seperti bilangan bulat, integer, angka pecahan, double, karakter tunggal, char, kumpulan karakter string, nilai logika, boolean, dan struktur data kompleks seperti array. Lalu jenis tipe data ada integer sendiri tadi, itu bermakna menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Contohnya min 1, 0, 100. Lalu ada floating point. Floating point itu sendiri menyimpan bilangan desimal atau pecahan seperti 2,1, 2,14 atau 16,4. Lalu ada karakter atau char, menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol, contohnya S, 16 atau tanda pentung. Ada seru. String. Yang keempat ada string, menyimpan kumpulan karakter atau teks seperti hello dunia atau nomor undian 10. Lalu ada boolean, menyimpan nilai logika yaitu hanya true, benar, atau false, salah. Lalu yang terakhir ada array. Array itu sendiri adalah kumpulan elemen data yang memiliki tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Misalnya wortel, cabai, tomat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada operator. Operator sendiri itu memiliki pengertian digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai yang disebut operan. Operator berfungsi untuk memanipulasi data, menjalankan perhitungan matematika, melakukan perbandingan logika, atau membuat keputusan dalam program. Lalu operator itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada operator aritmatika, digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Lalu yang kedua ada operator penugasan, segmen, mengatur atau memberikan nilai ke sebuah variabel. Contohnya ada operator sama dengan yang memberikan nilai dari sisi kanan ke variabel sisi kiri. Lalu yang terakhir operator perbandingan atau relasional, membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai kebenaran true atau false. Contohnya meliputi sama dengan, lebih besar dari, dan lebih kecil dari. Lalu yang terakhir pentingnya komentar. Pengertian dari komentar itu sendiri adalah teks yang bertanam dalam kode sumber dan diabaikan oleh komputer, compiler atau interpreter ketika program dijalankan. Komentar berfungsi sebagai catatan atau penjelasan yang membantu programmer lain atau diri sendiri untuk memahami tujuan, logika, dan bagian-bagian kode yang kompleks. Lalu, komentar itu memiliki tujuan. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi itu menjelaskan desain, fungsionalitas, atau tujuan dari sebuah pemrograman. Bahkan, biasa merinci cara menggunakan atau memodifikasi kode. Lalu yang kedua, ada keterbacaan kode. Memberikan penjelasan tentang fungsi suatu bagian kode, terutama jika logikanya kompleks atau tidak terlihat langsung. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kolaborasi.
membantu anggota tim lain memahami kode yang ditulis oleh programmer lain. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas kode, membantu mengidentifikasi potensi masalah atau area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam kode. Oke, itu tadi sedikit pengertian dari variabel, tipe data, operator, dan yang terakhir ini tadi komentar. Oke, setelah ini kita akan membuat project sederhana dengan menggunakan variabel. Dengan menggunakan tools Scratch dan Python. Oke teman-teman, kita saatnya membuat project sederhana menggunakan variabel. Di sini aku sudah masuk di dalam web Scratch dan akan melakukan pemrograman. Tanpa lama-lama kita akan melakukannya, eksekusinya. Oke, masuk ke dalam pemrograman Scratch. Oke, setelah itu di sini kita kasih nama bebas. Aku mau kasih nama project juga. Setelah itu di awal-awal kita seperti biasa di waktu video kemarin harus mengambil di block events dan mengambil block when dan klik. Setelah itu kita masuk di blok sensing. Di sensing kita mengambil blok assets. Di sini kalian bebas mau menanyakan apa. Lalu setelah itu kita ke variabel. Nah, di variabel ini kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Aku di sini mau nantumin nama. Nah, di sini langsung ada variabel nama. Setelah itu kita ambil blok set ini. Habis ambil blok set ini lalu kita ubah my variable menjadi nama. Setelah kita ubah menjadi nama, lalu kita pergi ke sensing lagi. Kita di sini di sensing kita akan ambil blok answer. Kita masukin di sini. Lalu setelah itu kita ubah pertanyaan. Siapa? Nah, setelah itu kita coba demokan terlebih dahulu. Oke, di sini objek menanyakan siapa nama. Mari kita input. Nah, nama tadi yang kita input langsung masuk ke dalam variabel nama. Itu kan sederhana, kita buat lagi. Kita ambil assets lagi. Lalu ke blok set, kita buat variabel lagi. Bebas yang kalian mau. Aku mau membuat variabel hobi. Nah, di sini sekarang jadi nambah variabel hobi. Lalu seperti tadi kita ambil set, lalu kita ubah menjadi variabel hobi, lalu ke sensing, lalu kita mengambil answer dan kita ganti pertanyaannya. Oke, setelah itu kita akan demokan lagi. Siapa namamu? Apa hobimu? Di sini kita masukkan futsal. Nah, futsal. Ini futsal. Nah,
hobi yang tadi kita input akan masuk di variabel hobi. Next, kita akan coba apabila tidak kita kasih blok warna biru answer ini. Oke, kita demokan. Siapa namamu? Apa hobimu? Tadi yang kita inputkan nama hobi kesukaan kita tidak akan masuk ke variabel hobi karena kan tidak menggunakan blok answer tadi. Oke, segitu kita membuat program sederhana guna variabel di tools Scratch. Oke, aku juga sudah membuat project pemrograman variabel dengan penjumlahan. Nah, tadi kan cuma menanyakan nama dan hobi doang. Nah, ini aku sudah membuat project pemrograman penjumlahan dengan variabel. Oke, di sini ada warna kuning seperti biasa. Ini adalah blok paling penting. Lalu ada blok warna biru. Ini blok buat untuk menanyakan. Lalu ada blok warna orange. Nah, warna ini kegunaannya untuk meng-output ke variabel. Lalu ada blok warna ungu lagi, warna biru ini untuk menanyakan lagi. Ini blok warna biru untuk menjawab jawaban dari kita nanti, masukkan jawaban kita nanti. Lalu ada blok warna orange juga, lalu ada orange lagi, dan ini ada blok warna hijau. Ini gunanya blok warna hijau adalah untuk menambahkan. Lalu di sini ada blok warna hijau lagi, ini adalah hasil dari blok penjumlahan warna hijau yang di atasnya. Oke, tanpa lama-lama kita akan mendemokannya. Nah, di sini si objek menanyakan angka pertama kita. Lalu si objek juga menanyakan angka kedua yang kita mau. Nah, objek juga mengeluarkan hasil dari penjumlahan angka pertama dan angka kedua, yaitu 11. 9 tambah 2, 9, 11. Oke, setelah itu kita akan membuat programan penjumlahan menggunakan variabel di tools kedua, yaitu Python. Di sini aku akan membuatnya terlebih dahulu.
Di sini aku sudah membuat pemrograman penjumlahan menggunakan Python. Oke, tanpa lama-lama aku akan demokan terlebih dahulu. Oke, di sini kita harus menginput angka pertama kita. Lalu kita harus menginput angka kedua kita juga, dan akan mengeluarkan hasil dari inputan angka pertama dan angka kedua. Nah, di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini kita menggunakan komentar yang warna hijau ini. Lalu yang warna kuning yang itu integer. Dan ini adalah warna oranye, ini adalah variabelnya. Oke, segitu saja project kita dengan pemrograman membuat penjumlahan variabel. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendemokan project kedua, yaitu variable study horse. Oke, aku akan jelasin terlebih dahulu blok-blok yang ada di pemrograman ini. Yang pertama ada blok warna kuning, yaitu blok awalan dari semua pemrograman. Lalu ada warna biru, yaitu blok menanyakan. Setelah itu ada variabel sendiri, dan di dalam variabel itu ada blok warna biru tadi, yaitu adalah yang akan mengoutput dari inputan kita nanti. Setelah itu ada blok warna hijau. Blok warna hijau ini adalah operator. Yang disebut operator adalah blok warna hijau ini. Dan blok warna ungu ini akan mengoutput dari jawaban kita nanti. Oke, dan ada warna blok orange muda, dan di blok warna orange muda ini adalah blok waktu untuk berhenti. Oke, tanpa lama-lama kita akan mendemokannya. Oke, di pertanyaan pertama dia menanyakan berapa jam tidur kamu. Kita akan menjawab 8. Setelah itu yang kedua, berapa jam blok si objek menanyakan berapa jam kita bekerja, dan dia sudah dengan include bersiap-siap. Aku menjawab sekitar 10 mungkin. Lalu yang ketiga, si objek menanyakan berapa hari di hari weekend kamu bersantai. Aku jawab 12 mungkin. Setelah itu yang terakhir, si objek menanyakan berapa yang kamu inginkan untuk santai di akhir pekan. Aku menjawab berapa ya? Lebih dari 12 berarti 13 coba. Dan si objek akan memberitahu total available house-nya. Oke, setelah itu begitu pemrograman available study horse di Scratch. Setelah itu kita akan berpindah di Python. Oke, di Python aku juga sudah membuat programnya itu
program tersebut. Di sini ada komentar yang warna hijau ini. Lalu ada ini warna putih, ini adalah fungsinya, dan warna orange ini adalah variable. Warna orange ini seperti how many hours do you sleep every day, nah itu variable. Lalu you have ini juga variable. Hours to study every working day itu juga variable. Lalu yang warna kuning ini adalah tipe data, misalkan float. Oke, tanpa lama-lama kita akan mendemokannya lagi. Oke, yang awal dia menanyakan berapa kamu jam tidur. Setelah itu berapa kamu bekerja. Lalu di weekend kamu bersantai berapa jam. Dan berapa yang kamu inginkan, berapa jam yang kamu inginkan santai di akhir weekend. Oke, dan si pemrograman ini akan menjelaskan tadi you have 5 hours to study every working day. In total you have 19 hours to study. Oke, segitu saja pemrograman kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like. Terima kasih.